Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan hari ini ada kisah misteri yang diceritakan oleh seorang debt collector. Kita tahu bahwa seorang debt collector ini meminjamkan uang untuk nasabahnya untuk menambahkan usaha para nasabah. Kisah ini dikutip dari pernyataan debt collector yang telah mengalami kisah yang di luar nalar, dan kemudian dia juga menceritakan kepada keluarganya. Dan untuk nama dan lokasi pastinya saya akan tidak sebutkan agar tidak menjadi perbincangan dan kesalahpahaman. Nah, awal cerita ini dimulai di suatu perkampungan atau suatu desa. Ada seorang ibu penjual gorengan yang mengalami kekurangan modal untuk melanjutkan usaha gorengannya tersebut. Karena sang ibu ini kebingungan, maka dia menceritakan kepada anaknya bahwa ibunya kekurangan modal dan untuk bisa dicarikan jalan keluar. Setelah dia cerita kepada anaknya, kemudian anaknya menyarankan bahwa ibunya pinjam saja ke koperasi yang ada di desanya. Tidak berpikir panjang, ibunya memutuskan untuk meminjam modal untuk usaha. Dan dia bertanya kapan debt collector itu biasanya datang. Dan anaknya menjawab, biasanya setiap hari Senin. Terjadilah transaksi peminjaman uang untuk usaha, dan dia membuat perjanjian pada debt collector tersebut bahwa cicil pembayarannya biasanya dilakukan 1 minggu sekali, tepatnya lagi di hari Senin. Kemudian pada hari Senin pagi seperti biasanya, seorang debt collector ini dari rumah berangkat ke kantor menuju sebuah desa untuk menagih angsuran kepada para nasabah. Dan sang debt collector ini pada hari itu tidak memiliki firasat apapun. Kebetulan pada hari Senin itu, sebelum menagih sang ibu penjual gorengan, debt collector ini mampir terlebih dahulu ke penjual sayur yang masih satu kampung yang berada di pinggir lapangan sepak bola, dan jaraknya pun tidak begitu jauh, perkiraannya ya 500 meter lah dari sang ibu penjual gorengan tersebut. Ketika sang debt collector itu selesai menagih dari penjual sayur, dia pun bergegas menuju warung ibu penjual gorengan. Dan dari kejauhan di perjalanan menuju warung si ibu penjual gorengan tersebut, dia melihat sosok sang ibu tersebut di tengah jalan. Kemudian
Debt collector ini memperlambat laju motornya, dan ibu penjual gorengan pun menyapa, "Pak, berhenti dulu," ucap si ibu penjual gorengan tadi. Kemudian debt collector langsung menginjak rem pada kaki kanan dan menghampiri si ibu penjual gorengan. "Pak," sapa si ibu, "saya bayar di sini aja, gak usah ke rumah ya. Soalnya di rumah lagi banyak orang, lagi rame," tutur ibu penjual gorengan tadi. "Oh iya Bu," jawab seorang debt collector sambil mengeluarkan buku catatan yang ada di dalam tasnya. Singkat cerita, debt collector akhirnya tidak jadi ke rumah ibu penjual gorengan, dan ia memutar arah stang motornya, kemudian berlalu ke arah yang lain dan ke rumah nasabah yang lain. 1 minggu berselang, seperti biasa di hari Senin selanjutnya, debt collector seperti biasa berangkat menuju rumah para nasabah, termasuk rumah ibu sang penjual gorengan. Namun ketika sebelum sampai di rumah ibu sang penjual gorengan, dia melihat ada bendera kuning yang diikatkan di sebuah pohon belimbing yang berada di depan rumah penjual gorengan tersebut. Dan debt collector merasa bingung melihat di depan rumah ada tenda kematian. Dengan rasa penasaran, dia tetap mengucapkan salam di depan rumah ibu penjual gorengan. Kemudian ada jawaban salam dari anak penjual gorengan tersebut. "Bu, siapa yang meninggal?" tanya sang debt collector. "Ibu saya Pak," jawab anak dari ibu sang penjual gorengan. "Kapan Bu?" "Senin kemarin kelihatannya masih sehat walafiat, dan saya masih ketemu di tengah jalan." Itu jawaban dari sang debt collector. "Senin kapan Pak?" "Ibu saya meninggal itu seminggu yang lalu, hari Senin sebelum subuh." Dan betapa kagetnya debt collector tersebut, dan terlihat tangannya pun gemetaran sambil menunjukkan catatan pembayaran yang ternyata almarhum telah membayar hutangnya kepada seorang debt collector tersebut seminggu yang lalu. Dan kemudian sang debt collector menceritakan semua yang dia alami kepada anaknya. Betapa tidak percayanya keluarganya mendengarkan cerita sang debt collector tersebut. Kemudian hutangnya pun dianggap lunas, karena sesuai perjanjian, jika nasabah meninggal maka akan dianggap lunas. Namun keluarga dari sang ibu penjual gorengan tersebut menganggap hutang itu lunas dan membayar sisa tagihannya sampai dengan selesai. Jadi kisah ini adalah menceritakan seorang ibu, walaupun sudah meninggal, dia tetap membayarkan hutangnya. Udah ya Pak Ibu? Ya, pemirsa misteri pada kesempatan kali ini, memang kisahnya tidak begitu seram karena kejadiannya di siang hari. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk kita. Terima kasih para sahabat misteri yang sudah menceritakan kisah ini.